Hai good people, selamat datang di Gerak Investor. Apa kabar kamu semua? Semoga sehat selalu, rezeki lancar, dan tetap semangat. Financial freedom atau kebebasan finansial. Apa sih itu financial freedom? Apa pentingnya mencapai financial freedom? Apakah saya sudah termasuk ke dalam financial freedom jika saya bisa bertahan hidup tiap bulannya dengan banyaknya pengeluaran? Pertanyaan-pertanyaan itu sering muncul di kepala kita jika kita sudah mulai membahas tentang keuangan. Banyak pendapat yang berbeda mengenai pengertian financial freedom atau kebebasan finansial. Ada juga yang bilang bahwa kebebasan finansial berarti kita bebas dari hutang dan stabil secara finansial. Kondisi saat ini, kita siap menghadapi apa yang dilemparkan kehidupan kepada kita tanpa khawatir hidup dari gaji ke gaji setiap bulannya. Kita bekerja, menikmati hidup, dan bersiap untuk masa pensiun yang nyaman. Ada juga yang bilang bahwa kemerdekaan finansial berarti memiliki tabungan, investasi, dan uang tunai yang cukup untuk biaya gaya hidup yang kita inginkan. Kebebasan finansial juga akan memungkinkan kita untuk pensiun atau mengejar karir yang kita inginkan. Pengertian kebebasan finansial mungkin dapat berbeda untuk setiap individu, tetapi konsep luasnya akan tetap sama untuk semua orang. Ini berarti seseorang telah mengumpulkan kekayaan yang cukup untuk menghasilkan arus kas atau keuangan sedemikian rupa sehingga kebutuhan keuangan dapat dipenuhi tanpa secara aktif mendapatkan penghasilan. Kebebasan finansial memang terdengar seperti hanya sebuah teori yang bagus atau impian semua orang semata. Tetapi yakinlah bahwa sebenarnya semua orang bisa mencapainya. Bahkan seseorang yang pernah memiliki banyak utang pun bisa mencapainya. Apapun masalah keuangan yang kamu miliki saat ini, selalu ada cara untuk kembali ke jalan yang benar secara finansial. Namun, perlu diingat bahwa jalan menuju kebebasan finansial bukanlah strategi cepat kaya. Dan kebebasan finansial tidak berarti kita bebas dari tanggung jawab menangani uang. Justru sebaliknya, memiliki kendali penuh atas keuangan kita adalah buah dari kerja keras, pengorbanan, dan juga waktu, serta semua upaya itu sepadan. Grant Sabatir, seorang miliarder dan penulis buku Financial Freedom, mengetahui apa yang diperlukan untuk mencapai kebebasan finansial. Hanya dalam waktu 5 tahun, lulusan perguruan tinggi yang dulu pernah hidup susah dan berjuang bersama orang tuanya ini mampu meningkatkan kekayaan bersihnya menjadi lebih dari 1 juta US dollar. Selama perjalanan keuangannya, Sabatir mengidentifikasi 7 tahap dalam mencapai kebebasan finansial. Ketika orang mencapai setiap tahap atau tingkat, maka tekanan mereka tentang uang akan berkurang dan mereka akan memiliki lebih banyak pilihan. Nah, berikut ini 7 tahap dalam mencapai kebebasan finansial. Namun sebelum itu, tidak henti-hentinya saya ingatkan, jangan lupa klik subscribe pada channel ini supaya kamu tetap berada satu langkah di depan untuk mencapai sebuah kesuksesan. Level pertama, yaitu kejelasan. Kamu harus mencari tahu di mana posisimu saat ini sebelum kamu bisa mencapai posisi yang kamu inginkan. Mengabaikan kartu kredit hanya akan membuat segalanya semakin menjadi ruyah. Mulailah dari hal yang sederhana, yaitu dengan layak pengeluaran dan pendapatan kamu serta cari tahu di mana kamu dapat mengurangi pengeluaran yang tidak penting seperti langganan TV berbayar, membeli kopi kekinian setiap hari, makan malam, atau juga belanja secara online. Level kedua, swasembada. Untuk mencukupi kebutuhan sendiri, kita harus mendapatkan cukup uang sehingga kita bisa hidup sendiri, membayar kebutuhan pokok seperti makan dan transportasi. Kita juga mungkin harus meredam ekspektasi awal kita. Level yang ketiga, breathing room. Level ketiga
adalah apa yang disebut sabatir sebagai ruang bernafas. Setelah kamu menghemat biaya hidup 6 bulan, kamu akhirnya memiliki cukup ruang untuk bernapas, terutama dalam keadaan darurat. Menurut survei Indeks Keamanan Finansial tahun 2018 milik Bankrate, hanya 39% responden yang mampu menangani keadaan darurat yang tidak terduga hingga $1.000. Level keempat, stabilitas. Sekarang, setelah bisa menabung cukup banyak untuk mencukupi biaya darurat, level selanjutnya adalah memulai upaya menghemat lebih banyak uang. Level 4 ini adalah stabilitas, di mana kita menghemat biaya 1 tahun. Dengan uang yang disimpan ini, kita akan lebih kuat. Level yang kelima, tingkatan akhir menabung. Level 5 ini menawarkan fleksibilitas. Meskipun menabung selama setahun, pada level 4 akan melindungi kita dari keadaan darurat yang tidak terlihat. Menabung hingga 2 tahun justru akan memberi kita keleluasaan untuk hidup seperti yang kita inginkan. Level ke-6, kemandirian finansial. Kemandirian finansial adalah ketika kamu memiliki cukup ruang untuk bertahan seumur hidup. Menurut Sabatir, ada 2 cara untuk mencapai kemandirian finansial. Pertama, kamu bisa menabung lebih dari $1 juta dan kemudian hidup dari bunga investasi selamanya. Atau yang kedua, kamu dapat berinvestasi dalam aset penghasil pendapatan seperti properti yang membayar jumlah uang secara konsisten. Level yang terakhir, kekayaan berlimpah. Kekayaan yang melimpah adalah ketika kita memiliki banyak uang dibandingkan yang kita perlukan dan bahkan hingga dapat mulai memikirkan warisan apa yang kita tinggalkan untuk anak cucu kita nanti. Baik itu melalui sumbangan amal atau tabungan kuliah untuk anak-anak. Kita dapat menggunakan kekayaan kita untuk menetapkan fondasi yang kuat bagi generasi mendatang. Proses pencapaian ke-7 level kebebasan finansial ini tidak akan terjadi dalam waktu 1 malam. Tetapi untuk setiap level yang kamu capai, maka tekanan finansial akan menyusut dan pilihan kamu bekerja di mana, tinggal di mana, hingga kendaraan apa yang kamu miliki akan meningkat. Ada banyak strategi untuk mencapai kebebasan finansial, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya sendiri. Untuk mencapainya akan sangat membantu kita jika kamu memiliki rencana dan anggaran keuangan. Dengan demikian, kamu tahu uang apa yang masuk dan keluar, dan dapat mengidentifikasi serta memilih strategi yang tepat untuk bergerak menuju tujuan keuangan yang sudah kamu buat. Sebagai tambahan, berikut ini tips untuk kamu yang ingin mencapai financial freedom. Yang pertama, tetapkan tujuan hidup. Apa kebebasan finansial bagi kamu? Tuliskan beberapa banyak yang harus Anda miliki di rekening bank. Bagaimana gaya hidup yang diperlukan dan pada usia berapa ini semua harus dicapai. Semakin spesifik tujuan Anda, maka semakin tinggi kemungkinan untuk mencapainya. Yang kedua, buat anggaran. Membuat anggaran rumah tangga bulanan adalah cara terbaik untuk menjamin bahwa semua tagihan dibayar dan tabungan berjalan sesuai dengan rencana. Cara ini juga merupakan rutinitas yang memperkuat tujuan Anda dan mendukung tekad melawan godaan untuk berbelanja secara royal. Nah, itulah langkah untuk mencapai financial freedom. Apakah kamu sudah siap menuju kebebasan finansialmu? Jawab di kolom komentar ya. Seperti biasa, sudah siapkah kamu melangkahkan kaki menuju sebuah kesuksesan? Di saat kamu sedang bingung menentukan masa depan kamu, ingatlah kembali informasi yang dijelaskan di video ini. Jangan padamkan apimu, bahkan ketika kamu sudah mencapai kesuksesan tersebut. Karena perjuanganmu
Tidak berhenti sampai di situ saja. Mempertahankan kesuksesan menjadi tugasmu yang selanjutnya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan sampai bertemu pada video selanjutnya.